Podcast Laskar, Marki Bro, mari kita ngobrol. Oke, selamat datang kembali di podcast Laskar episode 3. Yeay. Halo. Hari ini seperti biasa, gue lagi tentunya. Hai, Kenza. Hari ini gue ditemanin oleh dua teman gue lagi, yaitu ada kita punya Jopin. Hai. Dan Halo. punya Melvin. Halo. Coba sebutin course kalian dari apa? Dari Siapa mana? dulu nih? Siapa aja nggak apa-apa. Jopin lah, Jopin. Aduh, oke. Hai semua, Jopin di sini, Core School Graphic Communication. Melvin sekarang. Aku Melvin dari Interior. Asik, seru banget. Oke, untuk memulai episode ini kita belum jargon, gua lupa. Oke, podcast Yeah. Laskar, Marki Oke. Bro. Mari kita ngobrol. Asik. Oke, seperti biasa untuk memulai sebuah podcast Laskar tentunya kita harus diawali dengan tebak-tebakan. Waduh, Tebak-tebakan. emang lo paling pintar sih. Adalah kertas apa yang olahraga? Kertas apa yang olahraga? Hening. Wah, Jopin kita malu-maluin sih. Iya. Apa? Apa ya? Kertas. Nyerah. Nggak tahu RPS Buffalo. Kertas apa yang olahraga? Kertas scrap, enggak kertas. Kertas scrap. Itu mah kertas yang makanan gitu. Hewan gitu ya. Nggak tahu gue, nyerah. Gimana Jopin? Sama deh, nggak tahu. Nyerah. Apa-apa. Kertas yang olahraga adalah folio. Kenapa kalau Ih, Folly. folio. oh, voli. Gue clueless banget lagi, gue kayak nanya kenapa voli. Adalah kertas yang berolahraga. Oke, lanjut saja. Kita move on dari tebak-tebakan yang garing. Lumayan Selalu aja, garing Pak. nih dari Tebakan. kemarin. Oke, jadi untuk episode kali ini kita sesuai dengan judulnya sehari-hari berseri-seri. Tapi itu agak ambigu sih ya judulnya. Cuma tentunya kita akan menceritai keseharian kita bertiga sebagai anak rantau. Mantap. Iya. Gitu. Siapa mau mulai duluan nih? Kayak keseharian kalian aja gitu dari bangun pagi. Atau mau gue mulai duluan nggak apa-apa? Atau Nah, kalian? boleh sih. Boleh. Kenza. Gue dulu. Gue dulu. Oke, jadi aduh aneh banget. Kayak keseharian gue, kalau lagi waktu sekolah gitu ya, paling bangun. Misalnya kelas pagi nih, gue bangun, terus Bangun mandi. jam berapa lu kalau kelas pagi jam 9 gitu? Kalau kelas, kan kita kelas pagi tuh paling pagi jam 9 kan ya? 9, iya. Nah, jam 9 gue bangun biasanya jam setengah 8 kalau nggak salah. Setengah 8 jam 7 gitu. Gara-gara gue kan roommate-an nih bertiga nih. Terus biasanya kalau misalnya kita ada kelas jam 9, gantian kamar mandinya kan. Oh, ngantri. Gue harus ngantri gitu, harus bangun lebih pagi juga. Jadi ya gitu, soalnya kalau misalnya barengan gitu, gue berangkat barengan gitu sama roommate gue yang lain. Jadi bangun, mandi, terus kadang gue makan juga kadang. Terus kadang gue makan, kadang gue enggak. Terus ya udah cao ke sekolah pakai bus. Udah sih, gitu aja. Terus ya, aduh, Setelah sekolah. Nyampe sekolah, nah, sampai di sekolah ya udah gue belajar gitu. belajar menjadi anak fine art ya kan? Betul, iya benar, belajar menjadi anak fine art. Lalu lunch biasanya. Kalau semester lalu gue ada studio gitu jam 12 sampai 1 gue break. 12 sampai 1 gue break. Terus gue makan siang. Kadang bawa bekal, kadang enggak. Kalau misalnya gue bawa bekal, gue masak malam sebelumnya. Udah sih paling udah gitu aja. Terus kadang ngeprint, kadang di perpus. Sih kayak paling ngendapnya di sekolah doang. Kalau kalian gimana? Melvin? Siapa? Aku. Mirip-mirip sih sebenarnya kita kan. Cuman bedanya Mirip-mirip ya? iya sih, tapi kan gue deket tinggalnya. Jadi kalau misalnya kelas jam 9, gue bangun jam 8.
Jadi kayak udah cuman mandi, siap-siap, udah cabut karena gue juga jarang breakfast. Ah, Gue pasti kayak skip gitu. Terus iya. nyampe sekolah ya udah jalan. Nyampe sekolah kok jalan, nyampe sekolah belajar. Oh, nyampe sekolah Belajar. Terus kalau lunch deket-deket Nafa sih, gue jarang bawa bekal nggak, belum pernah. Ya udah sih lunch deket-deket Nafa, terus biasa kelas lagi. Biasa gue kebanyakan selesai tuh jam 6, jam 4 sore. paling sore Kalau misalnya jam 6, jam 6. ya. Kalau misalnya nggak begitu banyak tugas, masih kadang jalan. Tapi kalau udah tugas, udah sih pulang nugas gue. Iya sih, oh iya nugas ya, gue sampai lupa gitu. Padahal itu kayak sehari. Pernah nugas loh. Jangan salah lu, sehari-hari kita semua nugas kan ya. Gimana kalau Jopin? Nah, Jopin. Aku kan itu ya cukup jauh tinggalku. Kosku itu kayak 20 menitan gitu dari rumah. Jadi aku harus bangun jam 7 Kamu gitu. 20 menitan dari rumah. Kosan 20 menit dari Kosan rumah. kamu Salah. dari sekolah. Dari kenapa itu 20 menitan. Ah. Ya gitu. Jadi harus bangun jam 7 gitu. Kalau telat dikit biasanya udah ketinggalan bus gitu sih. Oh, Gitu. Jadi habis bangun, sarapan gitu, biasanya makan sereal atau buat roti gitu. ya benar. Terus habis itu habis itu ya udah naik bis sampai Nafa, biasanya ya udah kan pelajaran. Terus kan biasanya satu kelas tuh 4 jam gitu ya. Terus tengah-tengah kayak 2 jam setelah mulai itu kan ada break biasanya. Itu biasanya teman-teman sama aku itu bareng-bareng kayak ke Yakun kayak terus kayak breakfast dulu gitu. Tapi kalau aku biasanya lebih sering bawa itu sih bekal sendiri, kayak beli roti di Sevel gitu ya, yang roti tawar gitu, terus aku bawa selai sendiri dari Indo gitu, biasanya pagi-pagi nyapin gitu. Misalnya kalian dengar episode sebelum ini kayak kita rekomendasiin gitu makanan-makanan sekitar Nafa. Berarti harus nonton sih. Harus nonton episode. Harus banget. Tentunya. Terus kalau misalnya gue boleh nanya nih, ini kayak agak jump gitu ya, kayak gue pengen nanya, misalnya pelajaran favorit kalian apa di course kalian? Kalau Kelvin kan dari interior, si Jopin dari Grafcom, kalau gue dari Fine Art. Kalian kira-kira apa nih yang kayak sama setahun ini kayak kalian paling suka tuh apa pelajaran? Dari yang semester lalu ya berarti? Iya, terlalu semester 2 berarti ya, semester 2 yang udah kalian lewatin gitu. Kalau aku sih kan itu ya memang passionku graphic design ya. Jadi yang pelajaran utamanya di IC namanya Design in Context gitu. Itu kayak aku enjoy banget sih kelasnya. Kalau yang lainnya kan ada yang misalnya ada apa ya? Aku lupa nama kelasnya sampean. Udah lama nggak masuk sekolah. Waduh, ada debat-debat gitu guys. Apa ya? Culture and media. Culture and media. Itu kan aku lebih enjoy yang ke graphic design yang gitu ya dibandingin yang lainnya. Jadi itu sih DIC namanya. DIC. Oh, Melvin? Gue sebenarnya sama juga sih ke desain studionya gue, interior kan. Kan interior tuh ada belajar interior, exhibition, sama yang lain-lain. Kayak komputer, belajar kopik gitu-gitu. Tapi gue lebih penasaran yang interior. Karena kayak sebelumnya kan gue belum tahu apa-apa nih tentang interior. Pas ada kelas interior, jadi kayak lebih tahu banyak hal gitu-gitu, belajar yang baru. Itu paling. Kalau Kenza? Kalau gue? Kalau gue, apa ya? Sebenarnya tuh gue suka ada satu pelajaran namanya kayak CTS gitulah kita manggilnya. Itu belajar tentang art history gitu. Tapi kayak disuruh bikin esai, nah gue susah ini bikin esainya ini loh. Tapi gue suka pelajarannya, tapi kayak studio gue sih paling udah. Bukan studio semester ini tuh kita kayak di rotate gitulah, kayak kadang 2D, 3D sama 4D gitu. Jadi kayak kita cobain semua mediumnya gitu buat masuk year 2 buat majornya kemana gitu. Wah, mantep sih Fine Art. Ya, interior sama Grafcom juga seru sih. Ya. Gimana sih kalian kayak kalau untuk kita semua nih kayak kira-kira kalau misalnya mau manage waktu tuh gimana? Kayak kan kayak art school pasti kayak kita terkenal dengan apa? Tugas-tugasnya ya yang selalu menumpuk, selalu bertebaran.
tidur juga. Maksudnya kayak udah dicicil, sudah berusaha gitu menyicil, tapi kadang kan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu kan ya. Tapi tugasnya selalu berdatangan. Jadi gimana tuh kalian misalnya kayak mau memanage waktunya gitu? Kayak antara apa sih orang biasa ngomong kayak apa sih? Kayak yang Apa? circle itu loh yang kayak tidur, akademik sama Social life kan. ya. Ya social life. Nah, gitu. Siapa Siapa dulu? dulu nih? Melvin. Ya udah. Aku tidur pasti sih. Tidur tuh yang paling penting. Tidur tuh harus pasti banget sih itu. Kalau social life, kalau misalnya belum begitu banyak tugas, kalau bukan yang di assessment week, aku masih yang kayak social life nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang kayak kalau udah mau final, aku lebih banyak tidur sama nugas. Karena kalau nggak tidur ya, itu udah nggak mungkin konsen gitu, kayak jadi yang semuanya kayak ngaco gitu lah. Jadi aku paling, terus kalau misalnya banyak banget tugasnya, aku biasa bikin list to do. Tapi list to do-nya itu aku bikin kayak jam sama jamnya gitu loh. Jadi ada range waktunya. Kayak jam 1 sampai jam 2 ngapain, jam 3, jam 4 ngapain. Jadi itu kayak aku bikin list di HP, ya udah aku ngikutin itu. Kalau misalnya ada waktu lebih baru santai. Kalau misalnya nggak ada jam-jamnya, kan dulu aku bikin list to do-nya kayak ya udah tulis list to do-nya aja kan biasa. Tapi kayak kurang maksimal gitu. Kalau ada jamnya, somehow lebih yang bisa jadi lebih disiplin gitu. Kayak langsung tak gitu Iya, ya. kayak jadi rapih juga kan. Jadi kayak oh ya udah, abis ini gue tidur, abis ini gue ngapain gitu. Ya benar. Kalau Jopin gimana Jopin? Aku beda ya mungkin sama Melvin, malah kebalikannya. Aku kan karena jauh rumahnya dari Nafa, jadi makanya aku pingin cepet pulang gitu sih abis sekolah, terus langsung kayak ngerjain tugas-tugas gitu. Jadi gimana ya, kalau aku malahan deket-deket assessment tuh malah lebih santai gitu, soalnya tugasnya sebelum-sebelumnya udah aku selesain gitu sih. Soalnya aku pergi-pergi itu biasanya apa ya, menghamburkan uang itu deket-deket terakhir-terakhir, kayak celebration gitu lah artinya. Celebration. Gitu. Iya, jadi biasanya ya gimana ya, pokoknya tahu diri lah ya, kayak tanggung jawab gitu lah. Pokoknya tugas harus selesai gitu lah. Iya benar. Pasti kayak kita mencoba gitu lah ya untuk kayak memanage semuanya gitu. Karena kalau gue sendiri sih kayak kalau misalnya gue nggak kelar gitu, gue nggak tenang banget, weh. Kayak bener. Yang deg-degan gitu kayak wow gitu loh. Kayak apalagi kalau udah mau disuruh submit kan. Bener banget. Terus submit kemarin tuh kita online kan. Itu tuh pengalaman assessment online gue kemarin kayak anak-anaknya tuh kita disuruh bikin PPT gitulah 50 halaman buat rangkum semua final project dari awal sampai akhir semester gitu. Terus ini tuh kayak sebenarnya bukan baru sih, kayak 3 minggu 2 minggu sebelumnya tuh udah dikasih tahu. Tapi gue tuh masih harus kayak kelarin final project gue yang mana gitu. Jadi kayak masih harus difoto lah, nge-scan jurnal segala macam gitu kan. Jadi terjadilah ini gue sistem kebut semalam untuk bikin PPT-nya. Oh my god, 50 halaman. Iya 50 slide, bener-bener 50 slide semalaman. Terus gue masih harus ngerangkum segala macam gitu kan. Terus udah itu gue kayak 1 hari setengah gitu gue nggak tidur. Dan kayak ini makanya ini yang tadi gue ngomong kayak efek harus tidur tuh banget karena gue nggak konsen banget orangnya, kayak bener-bener nggak konsenan banget orangnya. Gitu gue udah kelar di PPT, gue udah submit. Pokoknya tuh biasa kita terakhir submit online tuh 11.59 kan. Iya benar. Gue submit jam 4 sore nih, wih gila udah plong. Mantap gitu kan rasanya. Tapi udah jam 4 sore gitu, gue submit. Gue lapar kan, karena kayak udah kerja lembur bagai kuda gitu semalaman. Terus gue mau bikin Indomie, weh. Gue mau bikin Indomie, gue ke dapur. Terus sebenarnya tuh gue kayaknya meleng atau gimana. Terus gue masak mie. Terus kayak apinya kegedean atau gimana. Terus gue tinggal Indomie gue gitu loh. Gue tinggal Indomie gue karena gue mau pipis, gue kebelet. Aduh. Lagi di toilet. Lo harus tahu tiba-tiba roommate gue si Tasya sama Winona, dia teriak, bener-bener teriak, Kenza gitu. Terus gue kayak lagi setengah pipis gitu kan, kayak apa sih gitu kan. Gue keluar,
pas tahu udah kayak kebakaran kecil gitu di dapur. Sumpah. Oh my god. Gue kaget banget, gue sampai kayak dari yang gue sleepy banget sampai gue Itu langsung melek sih. pun sampai gue melek gitu, terus kayak Gila. Kapok gitu. Bahaya ya lu ya. gue udah berjanji sama diri gue lagi, gue nggak akan pernah kayak gitu lagi, weh, gak bisa banget, itu gak konsen banget, terus gue merasa bersalah banget, terus ya begitulah keseharian. Kacau sih. Wow, assessment terakhir gimana Makanya harus kayak dicicil gitu ya. iya makanya itu. Tidurnya banyak gitu loh guys. At least tidur lah, jangan sampai enggak. Benar. Mm-mm. Gue juga ada sih pengalaman yang berarti itu kayak di midterm, tugasnya midterm. Dari situ gue belajar buat selanjutnya gitu. Jadi kayak yang pas di midterm itu, jadi ada tugas gue namanya exhibition kan pokoknya. Itu tuh kayak bikin market, terus CPJ gitu-gitulah. Nah, gue tuh udah selesai di market. Jadi kumpulnya hari Senin, tapi hari Jumat gue udah selesai di market, kayak udah beres lah. Jadi Sabtu gue kayak mikir, tinggal CPJ-nya nanti aja kan, kayak cuman dikit kan. Nah, tapi kayak di situ tuh kayak emang karena udah capek banget, dan itu tuh week 8 kalian udah pada pulang ya? Udah pada yang kayak bebas, interior tuh masih harus kumpul tugas. Terus di situ kayak aduh mumet banget sih, udah kayak semua orang udah pada, terus roommate gue pulang kan. Udah ya akhirnya gue pulang. Sabtu gue malah jalan-jalan. Malah santuy banget tuh. Tiba-tiba pas Minggu, pas lagi bener-benerin CPJ, ternyata banyak aja perintilan yang belum gue add on gitu loh. Akhirnya gue bikin tugas nggak berasa sampai jam 5 pagi. Jadi jam 8.30 gue udah harus ke sekolah. Jam 5 pagi, kayak jam 5-an hampir 6 gue baru selesai jadinya kan. Gue bener yang kayak di situ, gue belum tidur. Ya udah gue cuma tidur 2 jam, gue ke sekolah. Ke sekolah tuh bawa maket, bawa map A3 gitu-gitu kan. Kayak bawa kanan kiri udah yang kayak, waduh itu badan udah yang kayak, aduh gue udah pusing nih. Bener yang kayak ke sekolah, kumpul, gue pulang, habis itu langsung tidur. Dari situ gue belajar sih kayak, jangan yang kayak perintilan-perintilan pun kayak mendingan selesaiin sih. Dibanding nggak selesai, terus akhirnya kayak, waduh, itu enggak sih. Karena biasa orang mikirnya, enggak sih? Orang mikirnya kayak, gue juga sih mikirnya kayak, udah tinggal perintilan dikit nih. Ya, kayak kita membuat kayak mikir, itu cepat kan? Iya kan? Iya, benar. Gimana kalau jawab gitu? Ya sama sih, biasanya kayak aku malah yang tugas utamanya kayak selesaiin, terus si PJ itu malah yang ketinggalan gitu loh, soalnya banyak nulis gitu kan. Iya, agak malas sebenarnya kayak ngeprint, potong-potong, terus tempel-tempel, itu malas sebenarnya, cuman ya harus gitu sih memang. Terus kalau ya kayak tadi kan Reza bilang kan submission online tuh kan banyak banget ya, jadi kayak krusial gitu loh guys. Kalau kemarin yang di IC ini kan ada file Illustrator, terus habis itu harus PDF, apa-apa. Jadi kayak banyak banget foldernya, terus yang dikumpulin itu juga banyak. Jadi kayak, apa ya, nggak bisa mendadak gitu, bahaya banget sih kalau mendadak. Jadi harus, at least 1 minggu sebelumnya itu kayak udah mulai masukin gitu sih, file-filenya gitu. Ya, jadi kayak, ya benar sih harus mulai nyicil gitu ya, apapun yang terjadi kayak, kan apa tuh kayak, bukan peribahasa sih, kayak sayings tuh apa ya, kayak Pepatah yang ini yang ngomong apa, satu beras jadi apa, bukan ya? Aduh, Ya jadi banyak gitu, apa sih pepatah? Ya udah biarkan yang mendengar mendebak-debak sendiri lah ya. Ya pokoknya yang mendengar ya begitulah ya, maksudnya pepatahnya yang kayak dikit-dikit gitu, dikit-dikit ntar jadi banyak gitu. Iya tuh ada sih. Ada kan? Tapi gue lupa juga sih. Iya kan, lupa ya, gue juga lupa. Pokoknya yang kayak 1000 langkah diawali dengan 1 langkah pertama gitu, kayak gitu intinya. Guys, dari kita. Nah, belajarlah dari pengalaman kayak. Iya, belajarlah dari pengalaman kita. Itu hari dimana gue hampir membakar dapur. Itu gue bener-bener, itu gue merasa bersalah banget, weh. Lu boleh tanya roommate gue nangis itu bener-bener apa. Oh my god. Jadi tuh lap yang kebakar itu meleleh gitu loh, kayak nyatu sama kompor gitu.
terus gue kayak sampai nge-scrape sendirian gitu, enggak sih sama tas juga gitu, sama Win juga, terus gue nge-scrape gitu, gue sambil nangis gitu, itu sedih banget. Itu sedih. Kaget sih itu, pasti nggak Aku enak sih juga sama ada roommate. sih. Aku pernah juga rasanya pengalaman gara-gara kurang tidur itu banyak, guys. Waktu itu kayak ini itu sih parah, jangan ditiru ya. Kayak Kan kan ditiru. Jangan. Disclaimer. waktu semester 1 yang tahun lalu itu kan itu aku hari Rabunya libur gitu kan. Nah, Terus waktu submission terakhir itu ada apa yang drawing itu loh, apa? Drawing fundamental. fundamental. Ya, itu jatuhnya malah hari Rabu pengumpulannya kan. Kan itu kayak aku udah siapin gitu sih malamnya, tapi kayak ya itu kelupaan pasang alarm gitu, guys. Kayak udah nggak konsen gitu. Aduh, itu paling deg-degan sih. Itu paling deg-degan sih. Rabu libur, jadi kan kosong biasanya bangunnya siang, jadi nggak pernah pasang alarm. Terus ya ampun, itu waktu itu untung aku kayak setengah jam sebelum pengumpulan itu rasanya aku bangun. Terus udah kayak stres banget itu, kayak aduh harus hati-hati sih memang. Alarm itu juga penting. Itu Aduh. deg-degan banget sih submission, karena kalau kita udah lewat benar-benar langsung dikasih F ya. Iya, pokoknya Ya sih, kayak kalau kita udah lewat. gitu. Nggak sih? Bener-bener. Ya. Itu deg-degan sih. Tapi untung kayak sebenarnya kayak submission online juga ada ininya sih, kayak tenangnya gitu daripada submission in sekolah gitu kan. Tapi Iya, kayak benar. submission sekolah tuh rasanya beda gitu, kayak feelingnya tuh vibe-nya kayak lu bisa merasakan kayak we're all in this together gitu kan. Iya, iya. Kalau sampai sekolah Iya benar sih. punya teman gitu. Ya kan? Kalau submission online kan kayak ya udah lu upload aja sendiri gitu. Sendiri kan. Gimana kalian kemarin submission online juga yang terakhir? Online. Gimana tuh? Juga Gue PPT? diundur sih. Gue kayak diundur. Maksudnya jadi kayak mustinya yang kayak week 7 ya? Week 7 selesai ya kan? Tapi gue tuh kayak bisa mundur 3. Yang terakhir banget loh, Mel. 16. Iya, week 7 dan di semester. Oh enggak ya? Oh iya, week 16. Ah, 16. Iya. Terus gue kayak lebih diundur sih. Jadi kayak lebih banyak waktu buat yang semester ini malah. Jadi kayak yang lebih santai gitu. Terus lebih nggak deg-degan sih emang kalau online. Cuman ribet aja, kayak harus scan satu-satu CTJ-nya. Terus harus dicek-cek gitulah pokoknya kan. Gimana Tapi kalau diundur? Iya sama sih. Waktu itu kalau ngumpulin yang di Teams itu ada batasannya, tapi kayak kan harusnya kalau physical assessment kan itu ya dipanggil satu-satu, terus 3 guru kayak ya gitulah kayak Iya. ngeri banget kan 3 lawan 1 gitu. Nah tapi kalau karena kemarin online itu diundurnya cukup lama ya, kayak diundur 1 bulan gitu, sampai Mei baru assessment. Dan itu aku kan pulang ke Indo ya, jadi aku di Indo gitu sih, kayak call bareng itu. Syukur aja sih akhirnya kita melewati ini semua dan kita mau menuju year 2. Yeay. Exciting. Apakah ada any last words buat freshies dan teman-teman kita yang lain yang menonton dan teman-teman YouTube? Any last words? Apa ya? Siapa? Waktu sih. Menurut aku ya semangat. Bijak lah iniin waktu. Tapi jangan sampai lupa socialize juga, karena kan nggak bisa diulang kan pengalaman kuliah. Ya. Terus kalau aku ya bijak dalam mengatur keuangan juga sih. Soalnya kita art school kan itu ya lumayan banyak pengeluaran buat beli-beli barang-barang gitu. Jadi seneng-senengnya di terakhir aja lah. Kayak yang menghambur-hamburkannya di belakang-belakang gitu. Worth it. Oke, terima kasih buat Melvin dan Josephine yang sudah menemani gue hari ini untuk podcast. Yeay. Jangan lupa untuk nonton kita lagi minggu depan. Orangnya beda lagi, bukan mereka maksud gue. Iya dong, kan kita banyak orangnya. Bukan cuma Melvin sama Jopin doang gitu. Jadi saksikan terus podcast Laskar. Terus nontonin, dengerin. Benar. Podcast Laskar, Marki bro. Mari kita ngobrol. Yeay, dadah. Bye-bye. Podcast Laskar
Marki Bro, mari kita ngobrol.